النبي والصحب والآل. معاشر الحاضرين حاضرات جماعة صلاة subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari yang mulia ini Allah beri kita kesehatan, keafiatan, dapat melaksanakan ketaatan, kewajiban dari amal taat ibadah kepada Allah, yaitu salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari amalan yang baik di subuh hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah pada yaumul qiyamah dengan balasan yang besar, balasan yang menggembirakan, yang menyenangkan bagi kita yang mengamalkan amal baik tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mengharap akan syafaat dari beliau pada yaumul qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, melanjutkan kaji kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu sampailah kita kepada kalimat Al-Imam Al-Ghazali berkata di dalam kitabnya, فَإِذَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَتَمِّمِ الصَّلَاةَ ثُمَّ تُدَارِكُ الْجَوَابَ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى وَجْهِهِ. Kata beliau, apabila engkau telah mendengar adzan dan sedangkan engkau dalam keadaan sholat, artinya ketika azan dikumandangkan kita posisinya lagi sholat sunnah, fatabbimis sholat, maka jangan dibatalkan sholatnya. Lalu dijawab azan, enggak, tapi kita sempurnakan sholat kita sampai selesai. Tsumma tudarikul jawab, kemudian kita jawab kalimat azan itu yang kita temui dari setelah kita salam sesuai dengan jawaban kalimat azan tersebut, sebagaimana yang sudah kita bahas. Kalau hanya Allahu Akbar yang kita jawab Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah kita jawab asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna pun demikian. Kalau hayya 'ala shalah dan hayya 'ala falah jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Kalau hanya salat subuh salatu khairum minan naum jawab sadaqta wa bararta. Dan kalimat yang lainnya baru ditutup dengan doa yang diajarkan oleh Nabi ketika selesai daripada azan tersebut. Maka kada perlu kita membatalkan sembahyang sunnah kita karena azan, tetap lanjut sunnah. Kecuali kalau kita belum memulai sholat sunnah, mau takbir sekalinya azan, ya sudah, jangan takbir dulu. Tunggu azan itu dan dengarkan dan jawab dan berdoa, baru kita sholat sunnah. Fa'idha ahramal imam bil farad, maka apabila imam telah memulai takbiratul ihram dalam sembahyang yang wajib, baik zuhur, baik asar, baik maghrib, isya atau subuh, imam sudah takbir, fala tashtagil illa bil iktida'i bih, maka tidaklah boleh engkau menyibukkan dalam amalan-amalan yang lain kecuali mengikuti imam takbiratul ihram. Walaupun lagi baca Quran dan walaupun wiridnya masih nanggung yang diamalkannya, walaupun dia lagi apa saat itu yang dia lakukan dari amal soleh, ketika imam sudah takbiratul ihram, maka tidaklah boleh kita menyibukkan diri kita dengan amalan-amalan yang lain. Jangan malah sembahyang sunnah dulu.
Misalnya sholat subuh, ya. Pas kita sampai ke masjid setelah berwudu di rumah, ternyata sampai ke masjid orang iqamah, ada sempat sembahyang sunnah misalnya. Padahal sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini pahalanya adalah sholat sunnah rawatib yang paling besar dibanding sholat rawatib yang lainnya. Jadi pahalanya paling besar 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan Nabi menyinggung dalam sabdanya, raka'atani qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja sebelum sholat subuh itu lebih berharga, lebih mahal nilainya daripada dunia ini dan seisinya. Artinya memang dunia dan isinya ini tidak ada nilai sedikit pun di mata Allah. Lebih berharga 2 rakaat sebelum subuh. Makanya kita usahakan, upayakan kita sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, kalau yang kebetulan pas sampai ke masjid ternyata iqamah, tentu setelah qomat tidak ada yang lain dikerjakan melainkan sholat fardu, pasti sudah. Kalau sudah qomat berarti setelahnya sholat fardu. Maka imam pun takbiratul ihram, maka tidaklah boleh kita menyibukkan dengan amal sunnah. Ini bagi mazhab Imam Syafi'i. Lalu kayak apa yang 2 rakaat tadi, sayangnya kan sempat aja cepat-cepat misalnya sembahyang 2 rakaat, habis itu baru mengejar imam, kan masih sempat juga. Maka dalam hal ini maka boleh bagi seseorang mengqadha, bahasanya mengqadha, membayar, melaksanakan ulang sholat qobliyah subuh itu nanti setelah sholat subuh. Boleh. Tapi yang lebih afdal setelah terbitnya matahari. Kalau langsung habis subuh, ada yang mengatakan ulama boleh, tapi lebih utama tetap setelah terbitnya matahari. Nah, jadi kadang sunnah-sunnah yang sudah menjadi wiritan kita, kebiasaan kita, karena ada uzur saat itu yang kita tertinggal dari wiritan tersebut, kadang kita boleh mengqadhanya di luar dari waktu yang kita mengerjakan. Kayak sholat sunnah mestinya kan sebelum subuh, karena kita telat, terlambat hari itu, kecapean hari itu, lalu pada sampai lagi misalnya hendak 2 rakaat sebelum subuh, boleh. Nanti habis subuh, isyraq, sudah terbit matahari, maka kita salat 2 rakaat dengan niat mengqadha 2 rakaat qobliyah subuh. Karena sayang kita dengan fadilah keutamaannya tersebut kalau kita lewatkan di hari itu pada mengerjakan amal sunnah itu. Jadi boleh. Kecuali kalau memang uzur yang menghalangi kita dari mengerjakan akan amaliyah yang rutin tersebut, garing misalnya, ya, oleh maksa lagi sakit di rumah sakit, tapi niat hati tetap sebetulnya pengen melakukan amaliyah yang sudah menjadi rutin itu. Bahkan orang yang sakit demikian bisa ditulis oleh Allah walaupun ia kadang mengerjakan akan amaliyah rutin yang dia lakukan itu, tapi tetap ditulis oleh Allah pahala seperti orang yang melakukannya. Ya kayak kita juga sekolah atau kantor absen, izin, kenapa? Garing, tetaplah ditulis inya itu gaib ada, dihadir diangkat. Ibarat gajinya pun kada dikurang misalnya. Kenapa? Karena ini kada masuk ini dengan alasannya yang jelas, alasannya sakit.
Tapi niat hatinya, kalau aku ada sakit ini aku pasti akan masuk. Kalau aku pada sakit ini aku pasti melakukan amaliyah ini. Maka keuzuran yang menghalangi kita melakukannya saat itu tetap ditulis oleh Allah pahala seperti kita waktu sehat bisa mengamalkan amaliyah tersebut. Ini kalau sudah jadi kebiasaan. Tapi punya sembahyang mobil subuhnya juga seminggu sekali aja, lalu hari-harinya tertinggal, ya mana mau Allah menulis termasuk orang yang mengerjakan kalau dia tertinggal. Jadi fala tashtagil illa bil iqtida bih, jangan kita menyibukkan amal-amal yang lain kecuali mengikut imam dalam takbiratul ihram, melaksanakan salat yang wajib. Jadi yang sunnahnya kita undur dulu karena sudah imam takbiratul ihram. Wa shallil fardha, dan salatlah engkau salat yang wajib tersebut sebagaimana akan diterangkan kepadamu kaifiyah dan adab-adab di dalam salat. Wa adabuha fa idza faragta, dan adab-adabnya apabila engkau selesai daripada sembahyang. Pembahasannya ada ketika kita mau sholat. Di sini beliau menerangkan langsung adab-adab kita ketika selesai daripada sholat. Sholat itu apa? Sembahyang itu apa? Jadi definisinya kita harus tahu. Sholat itu menurut bahasa artinya adalah doa, mendoa, artinya berdoa. Makanya sholat jenazah artinya kita mendoakan jenazah. Arti sholat itu sebetulnya doa. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah, definisi menurut agama, sholat itu adalah sebuah perbuatan, sebuah ucapan dengan cara yang khusus, dengan niat yang khusus, yang dimulai dari takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itulah namanya salat. Jadi apabila kita selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti kita sudah selesai melaksanakan salat. Wirid itu bukan salat, itu hanya bagian dari yang dianjurkan setelah salat. Jadi sunnah itu pun terbagi kepada 3. Ada sunnah sebelum salat, ada sunnah di dalam salat, ada sunnah setelah salat. Maka kata beliau, apabila engkau telah selesai dari mengerjakan salat, artinya sudah salam, maka katakanlah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat. Dalam kitab yang lain yang lebih besar, yang lebih rinci dalam pembahasan sunnah-sunnah setelah salat adalah kita membaca istighfar. Bila habis sembahyang itu istighfar, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim 3 kali. Hendak panjang ketiganya bisa juga Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Kenapa kita istighfar habis sembahyang? Kan habis ibadah, bukan habis maksiat kita. Mau meminta ampun kepada Allah dengan mengucap istighfar. Karena di dalam sholat kita itu mungkin ada gawian kita di dalam sholat tersebut yang kurang dari sempurna. Mungkin di dalam sholat kita yang mestinya khusyuk, yang mestinya disuruh oleh Allah fokus, yang mestinya disuruh oleh Allah hanya mengingat kepadanya dalam ibadah sholat. Karena orang yang sholat itu seperti orang yang sedang berada di hadapan Tuhannya. Tapi kadang kita masih ngelamun, tapi kadang kita masih menghayal sembahyangnya. Untuk baca Fatihah pikiran kemana ya?
untuk baca Al-Fatihah, ada pikiran memikirkan yang di rumah, maka harinya hendak hujan pun lagi sembahyang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, hujan. Siapa kopi kita pasang di dapurnya? Itu mengganggu pikiran kita dalam ada bunyi ini, itu dan sebagainya lah. Problem, masalah dalam kehidupan rumah tangga yang dapat mengganggu konsentrasi, fokus, khusyuk kita di dalam sholat. Maka setelah kita salam, maka dianjurkanlah kita membaca istighfar untuk meminta ampun kepada Allah dari kekurangan pada sholat kita tersebut. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa natubu ilaihi. Baru kata beliau baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu hendaklah engkau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata dar salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu yang dibaca setelah kita salat. Subhana rabbiyal aliyyil a'la. Ini kalau sholatnya kita biasa sholat duhur, sholat asar. Tapi kalau yang maghrib, subuh, maka dianjurkan oleh Nabi dalam hadis yang lain adalah membaca La ilaha illallah wa la syarika lah wal mulku wa lahu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dalam keadaan batis kita kada berubah dari tahiyat akhir tersebut, kada berubah, ada besilat bahasa kitanya ya. Kadang kita habis salam langsung besilat. Tapi kalau subuh dan maghrib dua ini, maka disunahkan, dianjurkan membaca la ilaha illallah 10 kali tadi. Dan hadisnya jelas. Jadi kita berwirid habis sembahyang itu bukan susunan ulama, bukan karangan kita, tapi karena hadis-hadis Nabi yang menganjurkan untuk membaca ini habis sembahyang. Siapa membaca ini habis maghrib begini, maka Allah ampuni dosanya. Baca. Kadang ngalih juga, kadang repot juga kita membacanya, kita baca. Lalu ada orang-orang apa itu Nabi kada pernah baca itu habis sembahyang. Ya memang Nabi dan sahabat itu setelah sholat wiridnya masing-masing. Karena para sahabat itu pasti mengamalkan apa yang disuruh Nabi. Namun kita membaca masing-masing, yang ada mengobrol masing-masing. Makanya dipimpin wiridnya supaya semangat yang lain pun ikut membaca, ada yang memimpinkan. La ilaha illallah wa la syarika lah 10 kali. Habis itu membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Siapa yang membaca itu, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Untuk kita berdoa dengan ajirni, ya Allah selamatkan aku dari siksa api neraka. Ajirni minan nar, ajirni minan nar 3 kali saja orang yang berdoa kepada Allah, Allah akan jauhkan dia dari. Jadi rugi kalau kita kada baca wiridan tersebut. Jadi kada sembarangan ulama menyusun wiridan habis sholat itu semuanya diambil, dicomot dari apa yang disabdakan oleh Nabi, dari anjuran bacaan-bacaan yang dibaca habis sholat, lalu dikumpulkan sunnah-sunnah bacaan yang tadi itu dikumpulkan, jadilah wiridan habis sholat. Namanya wirid itu kebiasaan. Jadi kita habis sembahyang kebiasaannya baca tadi, namanya wirid. Mau ada orang kada berwirid ya terserah ini, ya masing-masing baca ya silahkan, kada menyalahkan. Tapi di dalam ajaran kita Syafi'iyah bagus kita itu memiliki
kebiasaan yang baik setelah sholat yaitu membaca wirid. Bahkan ulama ada yang mengatakan man laisa lahu wirid fahuwa wirid. Orang yang ada punya wirid maka dia adalah wirid. Wirid itu warik, monyet. Jadi jangan tersinggung kan. Artinya ini bukan dari Nabi memang, cuman beliau saking menekankan kita itu untuk punya wiritan habis sholat. Jangan Allahumma antas dalam habis salam langsung jalan, jangan. Doa dulu, wiridlah dulu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaik. Dan ini doa yang luar biasa bagus. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Masukkan kami ke dalam surgamu darussalam. Karena surga Nabi, surganya Allah itu diantara yang 8 ada yang namanya surga darussalam. Tabaraka Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian hendaklah membaca kata beliau la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca la ilaha illallah ahlun ni'am wal fadl wal thana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Ada banyak ya, orang banyak ya, seperti kita biasa baca subhanallah 30, baca tahmid 30, baca takbir Allahu akbar 33 semuanya. Bahkan sebelumnya kadang membaca al-ikhlas sekali, al-falaq sekali. Itu semua adalah amaliyah yang biasa dilakukan oleh Nabi. Ya walaupun Nabi dan sahabat tadi sekali-kali ada bareng-bareng dalam mengamalkan wiridan tersebut masing-masing berwirid. Lalu apakah yang kita lakukan rame-rame ini salah? Tidak salah. Ini solusi supaya kita itu membaca semuanya, supaya kompak. Kalau masing-masing bacaan akhirnya ulun yakin, pian pun mungkin yakin. Rata-rata orang pasti nggak ada membaca. Pertama, ada apa? Pun sarongan turun campur baca tapun tahu ayat kursi. Tapi bila berbarengan berjamaah, baca tak umpat. Jadinya walaupun sepenggal aja umpat baca, umpat juga karena berjamaah. Jadi bagus. Ada yang sendiri-sendiri. Tapi kalau dia sanggup sendiri silahkan. Boleh saja. Punya wirid sendiri, punya bacaan sendiri, silahkan. Kemudian summa ud'u ba'da dzalik. Setelah selesai wirid-wirid tadi yang minimal dibaca habis salat. Jangan sampai tertinggal wiridan. Ini minimal itulah. Atau yang kayak biasa kita minimal baca ayat kursi, hanya tasbih, tahmid, takbir, hanya berdoa. Kemudian kata beliau Imam Ghazali, ud'u ba'da dzalik, berdoalah setelah engkau berwirid tersebut bil jawami'il kawamil, berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mencakup kesempurnaan doanya. Jadi doa itu ada perpanjangnya. Kata Imam Ghazali, yang penting doanya itu sedikit tapi mencakup dari apa yang kita hajatkan dari hajat kita. Wa huwa ma'allamahu Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Aisyah faqala, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidah Aisyah habis sholat. Ya Nabi, wahai Aisyah, bacalah doa ini selepas engkau dari sembahnya. Apa itu doanya? Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Yang ulun baca tadi.
Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dari semua kebaikan. Kurang apa lagi? Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kebaikan-kebaikan, semua kebaikan. Ya Allah, aku minta tanpa terkecuali. Ini namanya doanya sudah mencakup. Ada perlu lagi disambat, hendak duit, hendak ini, hendak itu sudah cakup kebaikan semuanya. Minta kesehatan, minta selamat dunia, minta apapun yang kita minta dari kebaikan, langsung kita minta, ya Allah, minta kebaikan semuanya, ya Allah. Minal khairi kulli, ajrihi wa ajrihi, yang sekarang, yang akan datang. Minta doanya pada nanggung-nanggung, bukan untuk sekarang dan untuk masa depan pun kita minta kebaikan semuanya, ya Allah. Yang kami ketahui, yang kadang kami ketahui, Masya Allah, ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, baru wa'udhu bika, dan kami meminta perlindungan kepadamu, ya Allah, minasyarri kulli, dari keburukan, semua keburukan yang ada di dunia. Ajlihi, yang sekarang, wa ajlihi, atau yang akan datang keburukan itu, ma'alimtu itu, yang kami ketahui, wa ma lam a'lam, ataupun yang tidak kami ketahui, ya Allah. Harap doanya, harap banget mencakup dari semua kebaikan dan berlindung dari semua keburukan yang sekarang dan yang akan datang. Wa as'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha, dan ya Allah, kami meminta kepadamu surga. Inilah yang kita minta, yang kita perlukan, yang kita hajatkan, bukan hanya urusan dunia saja. Karena dunia ini perlu kita ketahui sudah ada takarannya masing-masing. Kita dunia ini kan ada yang berubah, baik rezeki kita, baik umur kita, semuanya sudah ada catatannya. Ini bulan rezeki sekian, sudah kadang bakal bertambah, kadang bakal berkurang. Kira-kira kalau kita sudah tahu takarannya kayak itu, buat apa memaksa untuk menambahnya dengan melakukan segala hal yang diharamkan oleh Allah? Oh, ujung-ujungnya bukan milik kita. Coba kita perhatikan, orang yang mengambil sesuatu yang haram bukan miliknya dengan cara yang zalim, berarti dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, namanya haram. Apakah itu menjadi miliknya? Namanya saja miliknya. Duit sekian, padahal itu hasil curian. Apakah miliknya? Iya betul, tulisannya di dunia miliknya, di ATM miliknya, di tabungan itu miliknya. Tapi apakah dia menggunakannya? Kadang habis hanya begitu saja. Tiba-tiba sekalinya dirampok orang duitnya, bilang tiba-tiba duitnya habis, kada jelas hanya berobat dari penyakit apa itu aneh penyakitnya, sekalinya seminggu habis duitnya begitu saja. Dimakan kada, dinikmati kada, hanya untuk dia berobat saja, biaya habis duitnya yang haram tersebut. Biar kita sadar bahwa apa yang dilarang oleh agama itu pasti kada bakal membahagiakan buat orang yang mengambilnya dengan cara yang haram. Maka oleh karenanya tidaklah penting bagi kita untuk mendapatkan sesuatu yang memang bukan haknya kita, karena perlu dipaksa. Yang halal kita ambil, kita laksanakan. Yang haram kita tinggalkan, kita jauhi, jangan kita ambil. Makanya kita pun meminta kepada Allah, nas'alukal jannah, ya Allah, kami meminta surga, wa ma yuqarribu ilaiha, dan sesuatu yang mendekatkan kepada surga, min qaulin, dari ucapan, wa amalin, dari perbuatan, wa niyatin, dari niat,
wa'tiqadin, dan dengan keyakinan. Oh ya, insyaallah. Ini doa luar biasa. Ya Allah, kami minta surga dan amalan-amalan yang mendekatkan kepada surga dari ucapan, mudahan ucapan yang keluar dari mulut kita yang memasukkan kita ke dalam surga, dari perbuatan-perbuatan kita. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kami lakukan senantiasa perbuatan yang menjerumuskan kami ke dalam surga. Dari niat kami, mudahan niat-niat yang baik yang akan memasukkan kami ke dalam surga. Itu maksud doanya. Nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Makanya kalau kita tahu arti dalam doa itu mau khusyuk. Punya pada tahu artinya. Amin. Maka dibangkat tangan bulan di paha aja tangannya. Amin. Amin ini nggak ada ngelamun bulan. Alhamdulillah. Ini kayak bahan takobul doanya. Orang minta itu kayak bahan. Kita kalau minta dengan orang, pasti kita menadahkan tangan. Pun kita minta kayaknya, dari bisa itu ada bacaan dari orang. Ikan ini sudah minta gaya pulang. Bila minta lunas, minta apa? Apalagi minta kalau Allah, bujur-bujur mintanya. Kita tangan di paha sambil mengalami pulang. Awasnya imamnya amin aja. Nah, awasnya dia pulang sampai-sampai. Padahal imamnya memintakan yang baik kepada Allah. As'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa na'udzubika minan nar. Dan ya Allah, kami berlindung denganmu, dengan berkatmu, dengan namamu dari siksa api neraka dan amalan-amalan yang mendekatkan kepada neraka. Dari ucapan, dari perbuatan, maka ucapan kita dipelihara, perbuatan kita dipelihara, niat-niat yang ada baik dipelihara, dan keyakinan-keyakinan yang salah dipelihara oleh Allah. Nah, ini doa. Kemudian lagi Nabi ajarkan doa berikutnya, wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan kami meminta kepadamu ya Allah dari kebaikan-kebaikan yang pernah diminta oleh hamba-Mu, Rasul-Mu, kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nyaman kalau itu. Kita kadang kalau ke restoran mahal dibawain bos pian biasanya. Bos kita orang sugih dibawa ke restoran Itali misalnya, orang kampung ini jangankan bisa membaca bahasa Inggris pulang menunya, jangan menggambar. Nah, kayak di Indonesia kan ada dia gambarnya, walaupun kalau bisa baca, oh ini gambarnya, nyaman. Pun di restoran mahal tulisannya bahasa Inggris pulang. Apa yang hendak dipesan? Ada tahu enggak? Maka paling simpelnya apa? Napa yang dipesan pian ulun samarannya. Nah, itu tuh sudah. Napa yang pian pesan ulun itu juga pasti nyaman. Pastinya nyaman insyaallah. Maka kita pun meminta kepada Allah, ya Allah, kami meminta kepadamu seperti apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti baik kan? Pasti baik. Jadi kada perlu repot lagi kita mengumpulkan apa yang kita minta. Ya Allah, kami minta seperti yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Wa antal musta'an wa ilaikal balagh. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al 'aqibatahu rusyda. Ya Allah, apa yang telah Engkau tetapkan bagi kami dari semua perkara kami, maka jadikanlah kesudahan dari perkaranya itu merupakan kebaikan, merupakan petunjuk,
merupakan hidayah. Ini doa luar biasa. Padahal cukup doa ini hanya sekali. Alhamdulillah, ada panjang tapi mencakup semuanya. Yang disebut doa Nabi Jawami'ul Kawan. Ada juga doa yang sangat masyhur dengan kita, disebut doa sapu jagat. Itu sama juga. Ada panjang, simpel, tapi doa yang mencakup semua. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami minta kepadamu, berikan kami di dunia yang baik-baik. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga berikan kami yang baik-baik. Wa qina adzabannar, dan pelihara kami dari siksa api neraka. Selesai. Itu makanya disebut doa sapu jagat. Ini doa agung, doa besar, doa luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tsumma du'u bima wasa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian setelah doa tadi, Nabi anjurkan lagi, berdoalah dengan doa yang telah aku wasiatkan, kata Nabi kepada Sayyidah Fatimah, putri beliau. Kalau tadi kan doa yang diajarkan Nabi kepada istrinya, Sayyidatuna Aisyah. Kemudian berdoalah, kata Imam Ghazali, dengan doa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Sayyidah Fatimah. Apa doanya? Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits wa min 'adzabika astajir, la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi as-salihin. Ya Hayyu ya Qayyum, kita berdoa dengan memulai memuji Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat Allah yang Maha Hidup. Ya Qayyum, yang berdiri dengan sendirinya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, Maha Pemurah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu kami meminta ya Allah, dan dengan azabmu kami berlindung ya Allah. Kenapa doa itu demikian? Karena kalau kita ingin meminta kepada orang, kita lawan manusia saja. Kalau meminta, pandirnya manis saja. Manis. Puji dulu ya Allah. Bini itu Pak, bila bina manis dihigabian, pasti ada sesuatu. Bina menguruti halangan, bah menguruti dicium-cium halaki ini, pasti pian laki-laki akan mengira minta apa nih? Kan ya betul. Hendak apa nih? Hendak duit kan? Hendak apa? Bina beparah, bina baik. Begitulah kita pun kepada Allah. Tak kala kita hendak meminta lawan Allah, maka kita mulai dengan pujian-pujian kepadanya, dengan menyebut sebagian Asmaul Husna, dengan semua Asmaul Husna itu bagus lagi, itu lebih mustajab doanya. Jadi kita tuh menyanjung dulu kalau kita memuji dulu itu. Ada orang minta kekerasan, minta apa ini, minta apa. Tapi kita puji, Masya Allah, biadil umurah, Engkau ini ya Allah Maha Rahman, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Hidup, Maha Mendengar, Maha Mengijabah. Kabulkan doa kami ya Allah. Hanya kita minta, kabulkan hajat kami ya Allah. Mudahan itu dan lain hal sebagainya. Dalam doa ini Nabi mengajarkan kepada Fatimah, wa aslihni, dan perbaikilah keadaan kami ya Allah semuanya, sebagaimana Engkau memperbaiki keadaan orang-orang saleh. Nah, ini ada ketika kita selesai daripada sholat. Nanti akan dilanjutkan juga dari doa-doa yang mana datang dari baginda Nabi SAW. Baru kita membahas apa saja yang kita atur dalam kehidupan kita, adab
dari waktu pagi sampai waktu sore, apa aja yang harus kita, supaya waktu kita, hari-hari kita itu diisi dengan hal-hal yang manfaat, diisi dengan hal-hal yang akan membawa nilai pahala kebaikan untuk kehidupan, kada terbuang sia-sia, karena waktu itu mahal. Atau orang ahli dunia pun mengatakan time is money, waktu itu adalah duit berharga. Jadi kalau waktu itu duit, jangan duitnya, sayangnya itu bagi orang dunia. Tapi bagi kita orang Islam, bagi kita orang yang mengharapkan akhirat, kebahagiaan, maka dunia itu adalah ladang untuk kita memperbanyak bekal untuk akhirat. Sebanyak-banyaknya kita bersambut untuk perjalanan akhirat kita. Namunnya santai di dunia, tang mati, apa yang dibawa? Baras bercukup membawa, lauk sarden warna yang dibawa cukup, kada kesan perjalanan kada cukup, maka harus banyak bekal. Maka waktu ini adalah bekal kita untuk akhirat kita. Punya kita bersantai dunianya, berarti kita siap-siap celaka di dalam perjalanan akhirat. Tapi kalau bekalnya banyak, maka kita pun cukup untuk menjalani akhirat yang panjang tersebut. Punya kelebihan bekalnya kawam bagi biasanya orang lain itu ya musafir, bawa duit kada, bawa makanan kada, ayo apa diharap? Kawannya banyak, bawa bekal, itu harapannya. Ya pun di jalan ada makan gratis, misalnya. Jadi begitulah gambaran kita menjalani dunia ini. Mudah-mudahan sedikit ini manfaat, barokah. Mohon maaf hari ini sebetulnya jadwal guru kita ya belum masuk, karena sini berada di Solo di Jawa Tengah, diulun gantikan. Mudah-mudahan perkumpulan kita subuh hari yang mulia ini adalah perkumpulan yang mendatangkan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala hari ini. Walaniyatul shalihah bisyadil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahim, wa'afana ya arhamar rahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'almina alladhi yanfa'una anta 'ala ya rabbal alamin. Faqihna wa iyyahum bidin wa'alimna wa iyyahum ta'ala ta'ala kulli syai'in qadir. Ustur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakati 'ulumihim 'anna subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.